Ki Macan, karena mereka sudah berada di sini ya, nanti sudah dilakukan proses pengembangan dan juga bantuan dari para leluhur kita. Oke, Assalamualaikum. Ki, bisa disempurnakan dulu Ki, mungkin Ki. Ini badanku semua. Bantu keluar. Alhamdulillah. Iki pasti sikile kesel iki. Le. Wis, alhamdulillah. Ya iki turu. Lek turu, turu. Jarno. Lo coba enake to. Oh, le turu. Di kono penginapan. Ayo. Jangan lupa subscribe. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 dinyatakan hilang kontak dan mengalami kecelakaan pada tanggal 9 Januari 2021. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini diduga kuat jatuh di kawasan perairan antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Kami dari tim Pintu Misteri dengan bantuan Ki Macan akan mencoba melakukan penarikan sosok penguasa Pulau Laki dan Pulau Lancang. Seperti apa informasi yang akan kita dapatkan dari sosok jin penguasa Pulau Laki dan Pulau Lancang? Pantau terus channel Pintu Misteri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk sahabat Pintu Misteri, Ki Macan. Ya. Sebelumnya kami dari tim Pintu Misteri ingin mengucapkan permohonan maaf kepada para subscriber karena saat ini kondisi Bali sedang PSBB. Jadi kami dari tim Pintu Misteri tidak bisa melakukan perjalanan explore ya kan Ki ya, untuk mengeksplor bangunan atau tempat-tempat kosong atau tempat-tempat yang terbengkalai. Betul. Nah, sebagai gantinya Ki Macan di sini akan melakukan semoga apa yang kami lakukan tetap ingin bermanfaat ya Ki ya. Ya, dan di sini sesuai dengan bisiknya dari Ki Macan, dari para leluhur, di mana kami dari tim Pintu Misteri terutama dari Ki Macannya akan melakukan proses penarikan terkait kasus jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dan di sini yang kita tarik bukan para korban, Ya, betul. karena kembali kami, saya Mas Jawir dan juga Ki Macan tidak bisa melakukan hal yang seperti itu karena belum 40 hari Ya, Ki ya. ya. Dan kemudian proses penarikan korban itu kita harus, maksudnya saya dan Ki Macan tidak bisa sembarangan ya Ki ya, walaupun bisa gitu kan, tetapi kembali lagi kita tidak mau menyalahi dari aturan yang sudah ditetapkan. Betul. Kembali
aturan gaib itu tuh sangat strict, sangat kuat Betul, ya. betul. Jika kita melanggar Ya, itu nggak bisa sewena-wena. betul. Dan itu yang kita perhitungkan ya Ki ya. Betul. Karena apa yang kami bisa, terutama Ki Macan, Mas Jawir, ini semuanya hanya titipan dari Allah, yang dimana kaidah-kaidah nilai-nilai luhur pun juga harus kita utamakan. Benar kan seperti Iya, itu Ki betul, ya. betul. Nah, ini Ki Macan terkait terkait dari bencana yang terjadi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Ini kemarin Ki Macan sudah melakukan ramalan ya. Ramalan yang dimana bukan pesawatnya itu jatuh di tanggal berapa, tetapi ramalan yang dimana kenapa pesawat itu terjatuh. Dan kembali saya informasikan, Ki Macan kemarin melakukan proses ramalan tersebut pun juga tidak lepas dari fisik dari leluhur yang dimana bisa dibagikan, yang dimana bisa di-sharing kepada para penonton, percaya ataupun tidak. Fisik dari Ki Macan yang kemarin yang bisa dibagikan hanyalah untuk mengingatkan bahwa takdir Tuhan itu ditulis dengan sangat rapinya. Dari keterangan ataupun dari kode SJ 182 yang berarti Sabtu Januari 9 gitu ya Ki. Tanggal 9 Januari hari Sabtu. Betul ya Ki betul, ya. betul sekali. Itu yang poin pentingnya yang dari visiknya Ki Macan kemarin, yang kenapa akhirnya Ki Macan dan Mas Jawir melakukan publish video tentang ramalan tersebut ya Ki ya. Dan menyikapi, melanjutkan proses dari penerawangannya Ki Macan. Nah, kesempatan kali ini Ki Macan akan mengundang Sopo. Jadi gini Mas Jawir, yang menurut penerawangan saya Mas Jawir ya, jatuhnya titik dari pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Iya betul. Itu di pertengahan antara Pulau Laki dan Pulau Lancang. Lancang, ya, karena lancang ya. Lancang ya. Lancang. Di berita-berita informasi juga informasinya seperti itu ya, Pulau Laki dan perbatasan Pulau Laki dan Lancang. Betul. Gitu ya. Oke, kemudian nanti saya coba untuk menarik salah satu penguasa dari penguasa jin ya. Penguasa laut di Pulau Lancang dengan jin penguasa laut di Pulau Laki. Betul. Jadi kita mencari informasi langsung. Mencari informasi langsung melalui beliau. Benar. Keberadaan. Ya siapa tahu dari informasi seperti itu ada titik terangnya nanti. Benar. Terus kemudian kan kita bisa menanyakan lebih lanjut informasi, tapi apa yang kami lakukan tidak memaksa kalian untuk percaya, tetapi kembali lagi yang kami lakukan ingin bermanfaat, yang dimana tidak lepas dari wisik dan juga peranan para leluhur kita. Betul sekali. Ya Ki, yo. Itu tadi. Terus Ki. Ya itu aja. Untuk, selanjutnya mungkin saya akan ritual sedikit untuk pemanggilan dari penguasa dari jin di Pulau Laki dan Pulau Lancang itu kita cari tadi informasi. Jadi saya harus ritual dulu Mas Jawir ya. Untuk pemanggilannya ya anak bisa minta canangnya 4 sama dupanya bisa 3 aja. Dupa 3. Ya. Jadi kita bermohon tetap atas ridho Allah. Betul. Untuk memanggil salah satu penguasa kedua penguasa di Pulau Lancang dan Laki tersebut. Jadi kita cari informasi, mudah-mudahan kita dapat informasi dari mereka. Benar. Jadi informasi langsung yang akan kita dapatkan dari dari jin-jin penguasa yang berada di sana. Nanti kita bisa menanyakan kejadian yang sebenarnya seperti apa, seperti itu Ki ya. Walaupun kemarin Ki Macan sudah melakukan proses penerawangan dan alhamdulillah benar black box-nya sudah mulai ada titik temunya, yang dimana di hari ini tadi ya Ki ya. Itu yang kode yang tipe apanya ya? Yang VCR atau apa sih? Orang ngerti pokoknya yang jenisnya itu sudah diangkat. Tuh. Cuman yang black box yang perekaman antara si pilot, percakapan pilot itu yang belum diangkat. Oke. Ini Ki Macan akan melakukan proses ritual terlebih dahulu, pemanggilan sosok jin penguasa Pulau Laki dan Pulau Lancang.
Nah, betul. Semoga nanti kita mendapatkan informasi yo. Walaupun nanti juga ada beberapa jin dia nggak mau mengatakan dari mulutnya sendiri, Mas Jawir. Betul. Nanti akan saya coba saya translate. Oh, translate. Ya, jadi ada beberapa yang dia menceritakan dan aku akan mengembangkan itu. Mengembangkan ya. Jadi mereka itu ada yang bisa dia omongin, ada yang enggak. Ada nanti ya? yang enggaknya saya coba bantu. Oh iya, betul. Karena ada rahasia juga. Oke. Nggih, monggo kalau begitu Ki. Monggo Ki Macan silahkan melakukan proses ritual terlebih dahulu. Wis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ki, bagaimana nih Ki tadi? Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Sudah ada dua sosok yang saya panggil di sini. Oke. Yaitu satu jin penguasa di pantai Pulau Laki, dan satunya lagi jin penguasa pantai di Pulau Lanjang. Lancang ya. Gitu. Oh, nanti okay, kita cari informasi ke salah satu jinnya ini, yaitu jin Pulau Laki, Mas Jawir. Pulau Laki terlebih Ya, dahulu ya. Nanti kita lakukan untuk mediumisasi sosok penguasa jin di Pulau Lakinya melalui mediator kita Putra Suro. Nah, tapi sebelum kita melakukan mediumisasi, Ki Macan bisa dijelaskan terlebih dahulu sosok jin penguasa Pulau Laki ini kurang lebihnya perwujudannya seperti apa ini? Dia itu laki-laki dan dia berbentuk tanduk panjang lebih dari 1 meter. Itu kulitnya sisik-sisik ikan. Mukanya bisa dibilang kayak muka kodok ya, Mas Jawir ya. Mungkin ya seperti itu, muka kodok, tapi dia panjang. Dan ekornya itu ekor ikan. Ya, warnanya itu kayak silver, tembaga. Tembaga itu warna apa sih? Tembaga itu apa ya, Rek? Kuning ya? Kuning. Itu bukan kuning. Bukan kuning. Perak ya, gitu. perak betul. Warna perak. Iya. Mengkilat ngono yo Ki yo. Betul. Nanti kita panggil. Nanti kita cari tahu namanya siapa. Nggih, matur nembah nuwun. Waduh, baik banget sudah berkenan untuk datang ya. Oke, kalau begitu. Nah, apa? Arya Mandala. Arya Mandala. Jadi salah satu penguasa dari penguasa jin di lautan Pulau Laki. Iya. Biasanya itu laut itu ada beberapa yang menguasai. Betul, gitu ya. Arya Mandala. Ini sosok ini bernama Arya Mandala. Nanti kita tanya lebih lanjut, kira-kira di Pulau Laki itu ada berapa penguasa lautnya gitu ya, yang menjaga di situ Arya Mandala. Ya wis, terus kemudian kita langsung aja panggil mediatornya, langsung kita mengulik informasi dari Arya Mandala. Jadi gini Mas Jawi. Arya Mandala ini sosok yang tidak seperti sosok-sosok jin yang di luar sana seperti kita explore ya. Nggih, betul. Yang galak, yang keras berigas gitu ya. Itu enggak dia. Jadi kenapa kok di luar bisa berigas, bisa galak seperti itu, kok di sini enggak gitu loh. Karena satu, kita udah permohonan izin melalui leluhur untuk mengundang beliau. Benar sekali. Dan yang kedua, beliau ini sosok penguasa, bukan prajurit-prajurit. Kelasnya beda, Rek. Jadi kalau kata kalian kok giliran di indoor dia nggak grup ngono ya. Jadi level dari mereka itu berbeda. Jadi ya udah, kita langsung panggil aja ya. Jadi memang kelasnya itu berbeda. Karena kembali lagi kita mengundang sosok-sosok ini itu pun juga tidak lepas dari bantuan leluhur. Alhamdulillah. Semoga
juga apa yang kita tetap misi dari tim Pitu Misteri dan juga pesan dari leluhur, apa yang kita lakukan harus bermanfaat. Ngono ya Ki. Untuk kali ini saya nggak perlu pakai kain hitam Mas Javier. Oh, enggak perlu. Ya. Oh, kain apa Ki? Kain putih. Kain putih dia mati. Oh iya. Oh sini. Jadi kita panggilkan Putra Suro. Wah. Nah, Putra Suro lagi. Nah, oke Ki, itu tadi udah informasi yang didapatkan sosok beliau penguasa Pulau Laki yang namanya Arya Mandala. Hari ini spesial nggak pakai penutup hitam. Payung hitam. Tidak pakai payung hitam ya Le ya. Terus kalau mau cari mediator seperti apa? Putra Suro. Ini kalau yang untuk perkenan sama mau jadi mediator Pitu Misteri, nah itu komen di bawah ataupun DM di Instagram Pitu Misteri, itu bisa nanti kita konfirmasi sama adminnya. Audisi nanti ya. Audisi ya. Oke. Ya. Siap. Oke, kalau begitu Kimacan, mari monggo silahkan untuk melakukan proses mediumisasi penarikan sosok Arya Mandala, penguasa jin, penguasa Pulau Laki. Tetapi dia kerajaannya berada di lautnya. Enggak, itu kerajaannya tuh di pulaunya. Di pulaunya? Ya, betul. Oh, jih. Ya, Monggo. Pulau Lakinya. Di Pulau Lakinya Jadi ya. ada salah satu jin yang menguasai di sana. Oh iya, monggo. Ya. Oke. Aku coba menarik sosok dari jin penguasa pantai Pulau Laki. Laki. Oh, Ya. iya. Arya Mandala. Bismillah. Nah, ini Kimacan. Karena sosok mereka sudah berada di sini ya, tadi sudah dilakukan proses pengembangan dan juga bantuan dari para leluhur kita. Oke, Assalamualaikum. Ki bisa disempurnakan dulu Ki, mungkin Ki. Ini matanya saya tutup ya. Jangan sampai kalau misalnya dia melek akan merusak mediator. Oh iya. Jadi matanya saya tutup. J. Oh ini penglihatannya ditutup soalnya kita juga harus menjaga keamanan mediatornya ya. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh dia masih mau menyempurnakan. Jadi ini sosoknya dia lagi menyempurnakan wujudnya ke salah satu mediator kita ya Mas Javier. J. Putra Ini Suro. wujudnya kembali lagi. Ini bertanduk panjang 1 meteran. 1 meter lah Ya, itu 1 cuma meter. Iya, 1 meter. Coba ya. Terus badannya bersisik apa tadi? Platinum. Bersisik perak. Perak betul. Wih ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah. Maaf sudah merepotin diundang ke sini untuk mencari informasi masalah pesawat Sriwijaya yang kemarin jatuh di sana. Siapa tahu ada informasi dari Arya Mandala. Arya Mandala. Apakah benar ini sosok ini bernama Arya Mandala? Benar. Oh, ini bisa diceritakan terlebih dahulu. Mohon maaf, sosok beliau ini Arya Mandala menguasai di Pulau Lakinya itu udah berapa lama? Oh, sudah apa? Sudah lama. Oh, sudah lama. Oh iya. Ini sebenarnya begini ya, Rek ya. Terlepas kalian percaya ataupun tidak, Tuhan itu menciptakan berbagai hal gaib itu tuh lebih banyak daripada yang nyatanya. Betul. Dan semuanya mereka itu juga punya kedudukannya, punya betul kedudukan sekali. dan juga punya fungsinya juga. Jadi jangan dianggap bahwa sosok Allah menciptakan sosok-sosok astral itu hanya untuk mengacaukan manusia. Enggak, Rek. Ya, enggak. Apakah benar? Ya, begitu ya. Kalau boleh tahu, Arya Mandala ini berada di Pulau Laki, fungsi dan tanggung jawabnya seperti apa? Apakah untuk menjaga pulaunya Atau bagaimana? atau untuk menjaga sekeliling lautan dari situ? Atau bagaimana? Oh. Menjaga Kencangin sedikit suaranya, maaf. Mas Arya. Bagaimana? Hah? Oh, lebih pulau. menjaga Ya. pulaunya. Pas pada saat kejadian kapal pesawat jatuh Sriwijaya Air itu jatuh, apakah Arya Mandala mengetahui? sempat mengetahui, mendengar letusan atau apa gimana? Iya. Oke. Saya penasaran Mas Yogi. Saya bertanya. Iya, sebentar biar dia berarti dia ini tahu ya.
Arya Mandala berarti tahu kejadiannya seperti apa itu, kronologi dari kecelakaan Sriwijaya Air itu. Ya, mungkin bisa versinya dia dulu. Oke, Ya. boleh. Itu bisa diceritakan kurang lebihnya seperti apa, jika berkenan. Itu bukan dari saya, bukan yang gangguan. Oh, jadi bukan dari gangguan mereka. Berarti benar katanya Ki Macan yang kemarin bahwa yang terjadi itu murni kecelakaan alam. Ya. Begitu, Nje? Benar. Terus kemudian apa lagi? Oh ya udah, berarti Ki Macan tanya bagaimana dia. Jadi ya itu tadi apa namanya? Kok mayat-mayatnya udah 2-3 hari, 2 hari ya? 2 hari belum. 2 hari kok belum ada yang ditemukan. Apakah mereka terjebak dari puing-puing di sana, ataukah ada bangsa dari kalian menyembunyikan mayatnya dulu? Ayo, 2 pertanyaan saya itu. Apakah mayatnya terkurung di pesawatnya itu atau bagaimana? Masih di lingkaran kalian? Apa? Apakah Hah? apa? Ada 2. Yang pertama, Terjebak. Satu terjebak. Oke. Yang kedua? Hah? terkurung. Oke. Jadi nggak ada dari bangsa kalian menyembunyikan itu? Tidak ada. Tidak ada. Oh, oke, jadi gitu Mas Jawir. Dan juga manusia kan biasanya kalau misalnya sehari 2 hari itu dia belum membusuk ya. Belum busuk. Jadi masih Jadi belum bisa mengapung Iya, gitu ya. betul. Oke. Nah, Arya Mandala itu pesawatnya itu dia patah atau seperti apa itu? Patah. Oh, jadi kemungkinan besar tidak menghanguskan mereka ya, cuman patah saja. Oh. Tapi dari bangsa-bangsa kalian tidak mengganggu kan? Maksudnya tidak mengganggu mayat-mayatnya atau gimana agar rohnya diambil, enggak kan ya? Tidak ya. Wah, alhamdulillah. Kembali lagi ini keterangan dari Arya Mandala, sosok penguasa dari Pulau Lakinya. Nanti kan ada lagi Pulau Lancang yang akan kita tanyain lebih lanjut. Tetapi di sini dijelaskan bahwa apa yang terjadi itu memang udah jadi takdir Tuhan. Betul. Alam yang bekerja di situ. Betul. Kita juga enggak tahu kenapa hal itu terjadi. Mungkin ada sesuatu hal rahasia Tuhan. Betul sekali ya. Ada rahasia Tuhan yang mengakibatkan hal itu terjadi. Yogi ya. Oke. Terus kemudian niki Arya Mandala kecelakaan itu terjadi, itu patah gitu ya. Patahnya itu saat di permukaan atau seperti apa? Atau pas di dalam kedalaman laut? Hah? Apa? Pas di dalam. Oh, pas menuju ke dalam begitu kemudian patah gitu ya. Iya. Oh. Oke. Gini, jadi bangsa kami kan sudah berusaha untuk menemukan, mencari tahu gitu ya, ya. mencari Menemukan tahu. Jadi saya keberadaan. minta bantuan dari bangsa kalian untuk cepat mengungkap ya Mas Jawir ya. Apa ya? Membantu, betul. Saling membantu. Iya. Kasihan juga keluarga dari korban. Iya. Jadi saya berharap dari bangsa kalian bisa membantu melancarkan evaluasi dari bangsa kita ya Mas ya. Betul Biar sekali. cepat ketemu semua mayat-mayatnya. betul. Bisa dibantu ya? Ada waktunya. Oke. Nah, kemarin Ki Macan melihat kurang lebihnya setelah black box ditemukan, itu mereka korban itu akan satu persatu akan ditemukan. Betul. Nah, itu kurang lebihnya 3 harian gitu Iya, yang kemarin ya betul. Ki ya. Apakah benar seperti itu? Mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Oh, iya betul Rek, kurang lebihnya Rek. Walah. Ada nggak yang mau disampaikan untuk bangsa kami? Apakah kami harus lebih hati-hati lagi? Atau Jangan apa? untuk manusia. Apa? Monggo. Jangan terlalu berpikir Negatif. Oke. Nah, ini
informasi yang diberikan pada Arya Mandala kepada para manusia, terutama saya juga. Saya kan juga manusia. Manusia ya, Rek, ya. Jadi Arya Mandala bilang seperti ini. Jangan kalian terlalu berpikir negatif kepada ini. Berarti sesama makhluk, karena mereka ini salah satunya Arya Mandala. Ini juga makhluk ciptaan Tuhan. Betul. Makanya kenapa tim Pintu Misteri menganggap semua makhluk ciptaan Tuhan, terutama yang astral itu sebagai sahabat, gitu loh. Kita tidak merendahkan mereka, karena bagaimanapun juga mereka pun juga ciptaannya Allah, di mana mereka punya kedudukan, punya peranan juga. Benar seperti itu, Nje. Jadi kalau kita bisa saling mendoakan, itu alangkah lebih indahnya. Tetapi kembali lagi, memang hal gaib itu rawan terhadap syirik dan musyrik. Jadi memang niat dan hati itu harus benar-benar sama Allah Sang Pencipta. Jangan sampai kalian bleset. Itu ya, dikuatin imannya walaupun kalian bersahabat kepada sosok-sosok astral, mohon maaf ya, seperti Mas Jawir dan Ki Macan, tapi tetap dimana kalaupun sujud tetap bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Betul. Jadi di saat sujud pun juga tidak bilang bahwa aku menyembah kamu, enggak, tetap Allah itu yang utama, Rek. Tuhan kalian sesuai dengan ajaran agama kalian. Ya, begitu Nje Arya Mandala. Terus ada lagi yang mau disampaikan buat Arya? Sampai sini aja Mas Jawir. Oh, Nje. Saya berbagi lagi dengan Nje. yang penguasa. Iya. Oke, kalau gitu aku mau kasih sedikit wewangian buat kenang-kenangan dari Mas Jawir dari buat Arya Pintu Mandala. Misteri. Ya Allah, alhamdulillah loh, ya. Semoga apa yang Kalau nangis lagi kah? Jawir? Enggak. Energi bukan energi kesedihan. Energi sahabat. Kasih aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Ini Arya Mandala masih habis ini mau pulang apa mau main sini dulu? Mau main? Kalau mau pulang. Mau pulang. Kopinya boleh di Dia. enggak. Jen. Baik, sudah. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan Arya Mandala? Oke, Arya Mandala ucapin terima kasih. Kami Mas Jawir tim Misteri ucapkan terima kasih juga, dan maaf mengganggu, dan terima kasih sudah diluangkan waktunya. Semoga apa yang kita beri bisa membawa kebaikan buat Arya Mandala. Salam buat semuanya yang ada di sana. Salam seduluran. Ngono ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, sudah hadir di sini di Pintu Misteri. Terima kasih banyak. Sudah mengasihkan informasi. Ini akan saya cabut apa lepas sendiri? Bisa pulang sendiri. Enak ya, Rek. Ya alhamdulillah. Tuh lho, Rek, misalnya kita Arya Mandala ini wangsul piyambak. Wis guys, belah kon tewas aku. Wapot leh. Tuambeng. Assalamualaikum. Lele Putra, sikilmu enakan. Kemeng. Kemeng Rek dia. Leh Putra Suro. Jadi ini kalau misalnya dibandingkan dengan misal explore kita di luar, ini lebih santai Mas. Iya, soalnya bintang tamunya itu
pilihan. Bintang tamunya pilihan ya. Alhamdulillah tadi dapat informasi dari Arya Mandala. Tadi saya sampean dimasukin sosok penguasa Pulau Laki loh, Le. Suasa aja deh. Sosok penguasa. Penguasa. Oh, tadi kamu berasa di mana? Kerajaan kayak mereka emas kayak Kak. Oh, Kuning kayak gitu. Jadi gitu Mas Jawir, sebenarnya dunia ini 70%-nya itu lautan. Dan 5%-nya baru diekspor oleh manusia, itu baru 5%-nya lautannya. 5%-nya ya. Yang selebihnya itu mistik. Selebihnya itu mistik Betul. ya. Jadi bumi itu dilapisin oleh laut itu 70% Mas Jawir. Makanya bener itu yang Mas Jabir bilang ya, kalau ini loh, jika Tuhan memberikan izin kepada sosok astral untuk menunjukkan dirinya, manusianya itu yang kalah gitu loh. Karena mereka itu lebih banyak daripada manusia gitu loh. Jadi di sini bagi saya Mas Jai, memang manusia itu adalah manusia yang paling sempurna, karena di dalam penciptaannya itu pun juga ada cahaya Tuhan di dalam tubuh kita. Tetapi kembali lagi, Tuhan tidak hanya cahaya saja, tetapi jika kelakuan manusianya itu seperti setan, ibaratnya api, yo tetap aja yo rek yo. Buat apa kalian sempurna kalau kalian memilih menjadi api, yo toh? Ya wes. Untuk yang keduanya mungkin kita break dulu ya. Iya, kita break dulu, kita kasih minum dia dulu. Habis itu nanti baru kita siksa lagi. Tadi kamu merasa berada di ini, di istana kerajaan. Iya, Terus tapi itu kemudian kayak apa ya? Emas itu. emasnya banyak. Kowe gak nyopet. Bukannya ngolek-ngolek Gak nyopet titik Kan ngono. boleh dosa nanti. Dosa ya oleh ya. Terus kemudian kemudian di istananya itu kamu melihat apa saja? Banyak ikan gede. Oh ya? Ikan gede. Dah. Jangan. Oh, nggak boleh diceritakan. Oh, wis. Oke lah kalau begitu sahabat Pintu Misteri. Ya. Untuk sosok yang penguasa di Gua Lancang kita akan lanjutkan setelah Mas Putra suruh istirahat sebentar, isi amunisi. Jangan kemana-mana, terus pantau channel Pintu Misteri. Udah. Alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan informasi dari penguasa di Pulau Lakinya ya. Sosok Arya Mandala yang tadi Putra Sur sudah dirasuki. Udah mendapatkan beberapa informasi. Kemudian kita akan lanjut untuk melakukan proses mediumisasi penguasa yang berada di Pulau Lancang. Ini sebelum dilakukan mediumisasi, Ki Macan mau menjelaskan terlebih dahulu mungkin perwujudan sosok penguasa di Pulau Lancang ini, Ki. Jadi perwujudan dari sosok jin di Pulau Lancang ini berbentuk lumba-lumba, Mas Jawir. Wah, dolphin. Jadi bukan penguasa ya, yang saya sebut saja namanya ya. Oke. Raden Kusumo ini, Raden Kusumo ini lapisan keempat dari kerajaan jin Pulau Lancang. Oh, lapisan keempatnya ya. Dan beliau kalau misalnya suka menjahilin tempat-tempat di sana, itu berwujudkan dolphin itu, lumba-lumba. Tapi itu lumbanya lumba-lumba putih, Mas Jawir. Oh, jadi bukan menjahili, maksudnya menunjukkan eksistensinya gitu ya. Betul. Menunjukkan perwujudannya itu di Pulau Lancang biar manusia bisa melihat itu dalam wujud lumba-lumba warna putih. Betul sekali. Oh, namanya tadi Raden siapa? Raden Kusumo. Raden Kusumo. Ini di penerawangannya Ki Macan yang mungkin tadi sudah melakukan komunikasi. Ternyata Raden Kusumo ini sosok panglima gitu ya, Ki ya. Panglima lapisan keempatnya. Lapisan keempat dari kerajaan Pulau Lancang. Yang menguasai siapa bis? Yang menguasainya nggak boleh disebutin. Nggak boleh disebutin ya. Mohon maaf ya. Ini juga tadi harusnya saya mau menarik penguasanya Mas Jawir ya, dan ternyata dapat panglimanya itu udah bersyukur. Udah dapat ngasih informasi. Dan kebetulan panglimanya itu kan bertugas di pantainya. Oh. Jadi kita tahu perkembangannya dari pesawat itu ya. Oh ya. Itu Mas Jawi. Jadi di hari-hari tertentu dia suka nunjukkan berbentuk lumba-lumba putih ya. Dan bentuk suaranya itu seperti manusia. Woi.
Woi, bukan, bukan enggak. Gitu. Kayak manggil-manggil kayak gitu Iya, berarti ya. woi, gitu, seperti itu. Jadi kita cari informasi lagi Betul. melalui Raden Kusumo. Raden Kusumo, sahabat, oh bukan, ya sahabat ya namanya juga sesama makhluk ciptaan Tuhan itu harus saling menyayangi. Betul. Asalkan kita memperlakukan dengan baik, Ya. mereka pun juga akan memperlakukan dengan baik. Betul. Yo Le ya. Oke. Aku minta disiapin canang 1 sama dupanya 1. Minta tolong canangnya 1 sama dupane 1, Rek. Oke. Oke. Terus kemudian ini kalau Ki Macan ngelihat sendiri kulitnya Raden Kusumo ini seperti Mengkilat Mas Jawir. Jadi Mengkilat nggak ya? bentuknya bentuk manusia. Manusia tapi kita kan nggak ada mengkilat tuh seperti ikan. Kalau dia khususnya itu mengkilat. mengkilat ya, Mengkilat. tetapi dia bentuknya seperti manusia begitu Bentuknya ya. seperti manusia. Sama persis seperti manusia. Sama tapi seperti- bukan ikan duyung ya, bukan. Bukan ya. Bukan. Oh, nanti aku juga tanya apa sih ikan duyung itu? Nah, Oh, boleh. ada nggak ya di situ? Boleh. Mermaid. Mermaid. Bener nggak mitosnya kalau dia menangis mengeluarkan air mutiara? Mutiara. Coba le Mas Jawir kemarin nangis mengeluarkan mutiara. Alhamdulillah ya Rek ya. Pintu misteri oke. Wah, bene tuam pengecat ya. Gak usah syuting meneh kok nangis. Wah, bleh. Oke, bisa merem Kejam. Putra Surong. Oke. Ya. Ini Ki Macan mencoba untuk melakukan mediumisasi sama Raden Kusumo yang dimana dia panglima dari kerajaan jin di Pulau Lancang. Kenapa saya bisa tahu namanya? Yeah. Karena sebelum saya panggil ke sini, saya sudah berkomunikasi Mas Jawir. Betul. Saya sudah tahu. Jadi Ya. Ki Macan belum apa-apa udah tahu. Iya, karena itu tadi ya, Rek. Makanya kami mau informasikan kepada para penonton di saat Ki Macan melakukan proses yang seperti ini, itu tidak hanya semata-mata tiba-tiba langsung cabut. Oh, enggak bisa seperti itu. Kalau asal cabut, yang tercabut bukan yang di sosok yang kita inginkan, tetapi melainkan yang lainnya. Nah, jadi kita tidak bisa, harus ada aturan dan tata kramanya. Oh, manusianya sebagai manusia kan harus ada permisi seperti itu. Yo Ki yo. Iya, betul. Ora oleh asal-asalan. Jadi manusialah yang manusiawi. Kalau sekarang kebanyakan manusia nggak manusiawi. Kaget aku guys. Oh, oke, bisa Biasa. disempurnakan. Oh ya, Raden Kusumo. Seperti biasa, matanya saya tutup. Biar nanti mediator menjaga kesehatan mediator, jangan sampai nanti. Assalamualaikum. Oh, begini Ki dia Ki. Aduh. Waduh. Yang benar. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Berkomunikasi ya. Tujuan saya untuk menarik Raden Kusumo sini supaya dapat informasi masalah pesawat yang jatuh. Pesawat yang jatuh. Ya, Jeng. kasih informasi. Kasih Saya informasi, nggak perlu Raden. Atraksi, saya perlu informasi itu aja. Iya. Ini Ki biar dia mungkin mau menyempurnakan dengan cara seperti Oke, ini. oke. Kalau Ki Macan sendiri kenapa tiba-tiba dia seperti ini Ki? Ya itu tadi saya bilang Mas. Mereka ini ada hari-harinya tertentu yang mereka mewujudkan dirinya Sebagai yang sebagai tadi lumba-lumba ya. tadi Nah, ya. dan ternyata hari ini dia waktunya untuk berwujud seperti itu. Oh, alah. Jadi Iya. untuk menyempurnakan biar kita bisa enak berkomunikasinya, nanti saya ubah bentuknya sementara. Sementara biar jadi kita bisa manusia Betul, ya. betul. Oke, seperti perwujudan yang Ya. keduanya ini. Ya. Baik. Ini ternyata si Raden Kusumo waktunya hari ini dia jadi lumba-lumba. Nah, ini Ki Macan mencoba Betul. untuk mewujudkan kembali sebagai sosok manusia dengan izin dan ridhoni pun Gusti Allah ya, Rek, ya. Nggih. Alhamdulillah. Iya. Oh, nggih. Kakinya bisa dimajuin, Raden. Raden, kakinya nanti sakit. Oh, Oke, oh, iya. Oh, ya nggih, pon. Oh, Ya, enggak. silakan diwawancara Mas Jawir. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sosok Raden Kusumo menjawab salam kita, Rek. Raden, sebelumnya terima kasih sudah berkenan untuk memenuhi undangan dari tim Pintu Misteri.
Terima kasih banyak. Nje. Nah, ini Ki Macan dulu mau tanya seperti apa, Ki? Monggo. Kamu benar, di bagian keempat, lapisan keempat di Pulau Lancang itu. Ya. Kalau benar, saya mau coba bertanya masalah jatuhnya pesawat yang kemarin. Itu kenapa? Kok mayat-mayatnya di sana Sampai sekarang belum ditemukan? Apakah masih terjebak dalam pesawat atau kalian yang menyembunyikan di sana? Kejebak. Oke. Oh, terjebak, Rek. Jadi tidak ada hubungannya dengan dari sosok-sosok penguasa yang berada di sana ya. Jadi jangan selalu menyalahkan baik itu penguasa di Pulau Lancangnya ataupun di Pulau Lakinya tadi. Terus sebenarnya titik tepat jatuhnya itu di mananya? Apakah di Pulau Lancangnya ataukah di Pulau Laki. Pulau Lakinya lebih tepatnya? Ayo kasih informasi buat kita biar gampang untuk menemukan pesawat itu. Gimana? Monggo, Raden. Kenapa? Monggo. Raden ini pripun? Ayo. Gimana? Nggak apa-apa kan, saling berbagi informasi. Kasihan juga kan korban-korbannya kan. Hah? Di Laki? Oh, Oke. tepatnya di Pulau Lakinya. Lebih cenderung di Pulau Di Laki. Pulau Laki. Jadi wilayah dari Pulau Laki. Pulau Laki ini luasnya kurang lebih 40 hektaran ya. 30 atau 40 hektar gitu yang aku dengar-dengarnya. Dan ini Pulau Laki itu dia tidak berpenghuni. Oh ya, kalau bisa bertanya nih, ini maaf sedikit tentang Pulau Laki. Pulau Laki dulu kan sebagai tempat wisatawan. Terus kemudian kenapa kok sampai ditutup sehingga mengakibatkan pulau itu tidak berpenghuni, tidak seperti di Pulau Lancang? Kenapa? Tidak bisa. Oh, tidak bisanya maksudnya informasinya tidak boleh diberikan? Mungkin gini Mas Yawir. Bagaimana? Enggak semua pulau bisa dibuat tempat wisata Mas Yawir. Oh. Ada beberapa pulau yang bisa untuk keagamaan di sana. Benar. Dan bisa untuk apa ya namanya ya, tempat tinggal gitu. benar. Tempat tinggal penduduk ya, Penduduk, bukan hotel ya, seperti Iya. itu. Jadi mungkin Pulau Laki itu salah satu Pulau yang memang tidak bisa untuk digunakan untuk tempat manusia gitu Betul, ya. betul. Apakah seperti itu? Nje. Oh, Ki, suaranya bisa rada gede Kak Yuki yo. Mohon maaf Raden, suaranya biar agak digedein. Monggo. Alhamdulillah. Tuh. Terus kemudian kalau Lancang. Kalau Pulau Lancang itu lebih kemana? Ospeknya? Kalau Pulau Lancang itu yang saya baca, itu Pulau Lancang itu ada penduduknya juga, kemudian digunakan untuk para nelayan-nelayan ngono ya, Nduk ya. Untuk pariwisata juga ada juga, mancing gitu. Ya. Oke. Iya. Gini. Kamu bisa membantu kan untuk manusia untuk bisa menemukan jasad-jasad korban pesawat itu kan? Ya, jangan dipersulit ya. Jangan dipersulit, kasihan juga kan mereka para korban-korbannya kan juga keluarganya kan pingin cepat menemukan keberadaan, jadi jangan dipersulit, jangan diganggu, nanti Tuhan marah kalau mengganggu. Ya. Hah? Oh, jadi memang harus nunggu harinya gitu. Oh ya. Ini kan dia udah 2 harian. Kira-kira harinya itu berapa hari dari kejadian kecelakaan? 1 minggu. Hah? 1 minggu atau 6 hari. 1 mingguan. 1 mingguan atau lebih. Itu nanti kalau misal 1 mingguan itu mayat-mayat pada nggak hancur di laut. Sebagian bisa hancur. Nunggu hari yang bagus. Hah? Nunggu hari bagus. Oh, nunggu hari bagus. Oh, alah. Jen. Raden Kusumo pas saat pesawatnya itu jatuh, Raden Kusumo menyaksikan dengan sendiri atau bagaimana?
Agak dikencengin suaranya. Oh, menyaksikan sendiri. Itu emang takdir apa kecelakaan ya? Bagaimana? Kecelakaan ya. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan astral kan? Tidak. Nah, satu pertanyaan lagi. Terus mayat-mayatnya dari korban kecelakaan itu tidak diambil dari kerajaan kalian kan? Oke. Jangan sampai diambil dari kerajaan kalian. Tidak sama sekali kok Iya. katanya ya. Jangan, Jangan ya, biar kasihan, biar mereka lari ke dimensi yang Ya, semestinya. ya, betul. Gitu nje. Terus kemudian apa lagi yang mau ditanyakan? Apalagi mau ditanyakan untuk kru? Kemudian Raden Kusuma mungkin mau menambahkan informasinya. Terus katanya tadi si siapa? Penguasa di pulau lakinya itu dia patahnya saat menuju kedalaman laut. Benar begitu ya? Oh iya, terus kemarin ini mohon maaf ya. Kemarin Ki Macan itu melakukan penerawangan bahwa ada satu anak bayi Ya, yang mengapung pakai baju pink. Itu benar atau tidak? Masih Benar. hidup? Ada sekarang. Jangan bercanda. Sudah hidup, masih hidup. Hidup atau masih? Tidak. Oh iya. Hah? Masih ada. Tapi masih hidup atau sudah meninggal? Oh, ditemukan orang atau belum? Belum. Tolong dibantu itu biar Iya. cepat ditemukan kalau memang takdirnya ini tolong dibantu, kasihan kan masih kecil juga. Nje, Raden Kusuma ya. Jadi Itu nanti kira-kira bisa ditemukan manusia atau tidak? Kalau menurut ditemukan dengan keadaan hidup. Wah, alhamdulillah kalau memang benar ya. iya. Wah, Udah terapung-apung masih gitu ya. terapung ya, kasihan lu ya Allah sampai berapa hari lu ndak minum iku. Kepanasan lagi ya. Kepanasan juga. Ya Allah, kok salah. Ini loh ya, kalau seandainya memang itu nanti benar-benar ditemukan itu ya Ra ya, di setiap bencana yang tadi Tuhan tulis dengan rapi, Tuhan pasti akan menyelipkan sedikit tanda kekuasaan dan kebesaran Tuhan, Betul. keajaiban Tuhan, ya kan? Jadi bagi kalian yang kalian tidak percaya sama Tuhan, itu kalian tolong ya kembali bangun kepercayaan kalian kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama kalian, ya kan? Karena contoh kecilnya aja Tuhan memberikan takdir dengan kecelakaan tersebut, terus kemudian Tuhan pun juga memberikan keajaiban, salah satu bentuk kebesaran Tuhan itu, bahwa Tuhan itu ada. Nje Raden Kusuma, bener gak Mas Jawir ngomong? Oh mantu. Mungkin yo. Wedi dimarahi Mas Jawir ora ya. Terus Udah ya. terus ada lagi yang mau disampaikan? Mau disampaikan? Raden Kusuma? Sering berdoa saja. Nih loh Rada ya. Jadi sosok penguasa yang di sana, yang berada di sana, memang Tuhan itu menciptakan tidak hanya manusia saja. Sosok-sosok astral pun juga diciptakan Tuhan untuk berada di suatu tempat dengan kedudukannya. Ini Raden Kusuma juga tetap menyarankan bahwa sering-sering berdoa, bermohon sama Tuhan. Jadi kalau kalian berpikir bahwa penciptaan sosok astral itu untuk mengganggu manusia, memang ada ianya. Tetapi jangan berpikir bahwa mereka pun juga tidak sujud kepada penciptanya. Ya kan? Raden Kusuma pun juga tahu kan bahwa diciptakan sama Tuhan kan? Benar, dan juga sujud sama beliau kan? Sama sang pencipta kan? Tuh ya kalian ya. Jadi kalau kalian bukannya apa, kalau tim Pintu Misteri menganggap sosok-sosok astral itu adalah sebagai sahabat sesama makhluk ciptaan Tuhan yang harus dihargai dan dihormatin. Jadi tidak boleh semena-mena. Wah, ya kan? Tuh, Betul. kemudian ada lagi yang mau disampaikan Raden? Tidak ada, itu saja. Kemudian apa maneh Ki? Mumpung ada di sini. Udah cukup saya kalau Juga saya udah cukup. Saya kue Ndok. Orang no, kue Mas Oka Keling. Nanti lali lagi ya yang ngomong lagi Ra. Dan ini tadi yang kita informasi yang didapatkan dari Raden Kusuma. Semoga saja sosok wujud
mujizatnya Tuhan melalui sosok bayi itu nanti ketemu ya Ki ya. Betul. Semoga ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahu Akbar. Ya wes lah, kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan, saya kasih oleh-oleh ya. Ki, mohon maaf Ki. Nah, ini Raden Kusumo, ini ada oleh-oleh dari Mas Jawi dari tim Pintu Misteri. Tangannya bagaimana Raden? Biar tak kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini ya syahadatin Raden taruh muka je. Ya, Raden Kusumo mau lepas mau keluar sendiri subuh, atau keluarin. Antarkan pulang. Oh, suruh nganterin pulang Ki. Saya lepasin aja, kamu pulang sendirian. Ya. Oh, cucu diantarin, mau suruh nganterin pulang. Masa Noki Macan mau syuting lagi guys. Dibantu ini Raden Kusumo. Bantu keluar. Alhamdulillah. Iki pasti sikile kesel iki. Le. Yes. Oh, alhamdulillah. Ya iki turu. Lek turu, turu. Jarno. Le coba enak itu, Oh, le turu. Di kono penginapan. Ayo. Ini loh ya, kalau kita melakukan syuting untuk ke mediator pun juga kadang-kadang kalau mau lama itu juga kasihan mediatore. Terutama kalau posisinya kayak begini ya kemeng juga. Soalnya nggak kemeng. Ini tadi berapa menit? Lama 20. 20 menit kakinya begini. Sing kram, sing ini jadi pengorbanan. Lah dipikir orang pengorbanan itu loh kakinya Putra Suro. Enak gak belum nunggu penak. Kan. Sambil ngobrol tadi waktu ini kamu kan udah kemasukan si Raden Kusumo. Yang kamu rasakan apa tadi, Le? Keringin sih mami. Piye yang kau rasakan? Tapi kan diajak kayak di pinggir pulau gitu kayak ya. Pulau itu nggak tahu pulau mana, itu banyak orang. Tapi kayak emang kayak kampung gitu loh. Oh, terus yang kamu lihat di situ apa aja? Banyak orang ini aja sih Mancing. Dah. Oh, ya. Oke, itu tadi ya. Jadi di saat Putra Sur kerasukan, ternyata si Putra Sur diajak untuk mengetahui keadaan Pulau Lancang yang dimana di situ ada banyak orang yang mancing ngono ya Le. Rame ngono ya Le ya. Rame. Oh, kok sampean gak njaluk iwake? Ujur. Ujur tuambang. Ya wes, lek gitu. Ki, ada yang tambahkan? Udah itu aja. Itu aja. Ya. Oke, untuk para sahabat Pintu Misteri dan juga para penonton, ini tadi yang kita sudah lakukan untuk mediumisasi dengan sosok penguasa di Pulau Laki dan juga sosok Panglima di lapisan keempatnya di Pulau Lancang. Informasi yang kami dapatkan pada kedua sosok jin tersebut, ya. Informasi yang kami dapatkan, kami tidak memaksa kalian untuk percaya 100%. Bagi yang kalian percaya nggih monggo, sing mau mboten juga ndak apa-apa. Tetapi kembali lagi, apa yang kami lakukan ini semuanya pun juga ada pertanggungjawabannya. Jadi kami berusaha, bukannya berusaha, apa yang kami lakukan pun juga apa adanya. Ya memang seperti itu. Percaya tidak, semua terserah kalian. Saya Mas Jabir. Saya Putra Suro. Dan saya Macan. Jangan lupa untuk terus support channel Pintu Misteri dengan cara like, komen, dan jangan lupa ya subscribe untuk mengetahui video kita
bunyikan lonceng. Loncengnya betul. Karena kami dari tim Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Hey. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Om Santi Om.